Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, sebanyak 35 orang anak berusia antara 9 hingga 13 tahun di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat menjadi korban pelecehan seksual oleh seorang remaja berinisial RH berusia 20 tahun. Aksi yang telah dilakukan pelaku sejak Maret 2023 itu terungkap setelah seorang warga memeriksa isi ponsel pelaku saat tengah tertidur. Polres Pasaman menunjukkan ke awak media seorang pelaku pencabulan terhadap puluhan anak di bawah umur pada Kamis 5 Oktober. Tersangka berinisial RH merupakan warga Kecamatan Padang Glukur, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Kapolres Pasaman AKBP Yudo Huntoro menjelaskan, kasus ini terungkap setelah salah seorang warga menemukan video pelecehan seksual yang direkam pelaku di ponselnya. Kepolisian menangkap pelaku pada Senin 25 September. Pada Rabu 4 Oktober, warga yang geram melampiaskan amarah dengan merobohkan rumah pelaku. AKBP Yudo menyebut jumlah korban kemungkinan akan terus bertambah. Pihaknya bisa mendapat kesimpulan dari hasil visum yang akan keluar pada Jumat 6 Oktober. Korban itu diiming-imingi permen dan juga mohon maaf dikasih sebuah rokok dan juga pelaku melakukan aksinya pada saat korban menikmati permen atau rokok tersebut. Bupati Pasaman Beni Utama yang juga hadir dalam kesempatan tersebut menyatakan bahwa pemerintah bakal memberikan bantuan pendampingan kepada korban. Insya Allah besok hari Jumat ini akan ada dokter forensik yang akan melakukan visum kepada korban-korbannya untuk memastikan apakah korban itu sampai dicabuli. Pendampingan tidak hanya akan diberikan kepada korban tetapi juga termasuk pihak keluarga korban, terutama untuk menangani trauma mental. Pelaku RH dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, serta pidana denda 5 miliar rupiah. Pemirsa, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengungkapkan kasus hukum yang menimpa kadernya Syahrul Yassin Limpo atau SYL yang menjabat Menteri Pertanian adalah hal di luar dugaan sebuah jajaran partai tersebut. Kasus SYL sebutnya sangat mengusik hati dan membuat pihaknya merasa sedih karena terjadi di saat SYL menjalani tugas kenegaraan di luar negeri. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyebut bahwa kasus hukum yang menimpa kader Nasdem Syahrul Yassin Limpo SYL yang menjabat sebagai Menteri Pertanian adalah hal yang di luar dugaan semua jajaran partai tersebut. Dalam konferensi pers di Jakarta Kamis 5 Oktober, ia mengatakan kasus SYL sangat mengusik hati, hingga membuat pihaknya merasa bersedih karena terjadi di saat SYL menjalani tugas kenegaraan di luar negeri. Oleh karena itu, Surya Paloh memerintahkan SYL untuk segera menghadap ke Presiden Joko Widodo dan menyampaikan pengunduran diri sebagai Menteri Pertanian agar dapat fokus menjalani kasus hukum yang sedang dialami. Maka di luar dugaan, baik oleh diri saya dan semua kawan-kawan, dan saya yakin juga di luar dugaan daripada Bung Syahrul Yassin Limpo, dia harus mengalami sebuah kondisi yang seperti apa yang dialami oleh dirinya pada saat ini. Yang saya sama hormati, SYL ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Penetapan tersangka terjadi saat SYL sedang melakukan kunjungan kerja ke Eropa. saya dalam proses dan melakukan Pemirsa, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya mengungkap kasus kredit macet di Bank Jatim yang ditaksir merugikan negara senilai 7,5 miliar rupiah. Sementara Kejari telah menetapkan 2 orang tersangka yang sejak Kamis 5 Oktober langsung dilakukan penahanan.
Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya menahan 2 tersangka perkara dugaan kredit macet di Bank Jatim pada 5 Oktober, yakni BK yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Semesta Eltrindo Pura dan HK sebagai komisarisnya. Kedua tersangka dinilai bertanggung jawab atas pinjaman dengan pola kepres yang merupakan fasilitas kredit modal kerja bagi kontraktor. Saat PT SEP mendapat proyek pengadaan pembangunan panel listrik dari PT Wika di Kalimantan pada tahun 2011. Saat itu, Bank Jatim menyetujui pinjaman dengan pola kepres kepada PT SEP senilai 20 miliar rupiah. Diketahui ketika PT SEP telah menyelesaikan proyeknya dan telah dibayar lunas oleh PT Wika, namun sampai sekarang tidak pernah melakukan pelunasan kredit modal kerja yang telah dikucurkan oleh Bank Jatim. PT SEP mengalihkan pembayaran. Jadi harusnya itu melalui Bank Jatim, kemudian oleh para tersangka ini dialihkan ke bank lain. Berarti tidak sesuai dengan surat pernyataan atau KSI yang dibuat antara PT SEP dengan Bank Jatim. Kejari Tanjung Perak, Surabaya mengungkap dari sisa pelunasan kredit modal kerja yang belum dibayar oleh PT SEP ke Bank Jatim telah menyebabkan kerugian negara senilai 7,5 miliar rupiah. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Kami dengan bangga kami mempersembahkan sebuah store busana muslim modern ya untuk masyarakat Jateng di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Mas Sony Pambudi dari Nibras Corporation mengucapkan selamat dan sukses atas grand opening Nibras House ke-607 yang berlokasi di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Mudah-mudahan dengan dibukanya Nibras House ini membawa manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat Pati dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
buat grand opening Nibras House buat Tijaken. Semoga usahanya bisa laris, bisa digemari banyak masyarakat Tijaken. Tentunya berkah buat semuanya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menahan Wali Kota Bima periode 2018 hingga 2023 Muhammad Lutfi selama 20 hari mulai 5 Oktober sampai dengan 24 Oktober 2023. Ketua KPK Firly Bahuri di Jakarta menyebut penahanan dilakukan setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Wali Kota Bima periode 2018-2023 Muhammad Lutfi pada Kamis 5 Oktober. Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa disertai penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemkot Bima NTB. Ketua KPK Firly Bahuri pada konferensi pers menyebut, hal tersebut berdasarkan hasil penyidikan sekitar tahun 2019 saat Muhammad Lutfi dan satu anggota keluarga intinya mulai mengkondisikan proyek-proyek yang akan dikerjakan Pemkot Bima. Tahap awal pengkondisian dengan meminta dokumen berbagai proyek yang akan dikerjakan di berbagai dinas kabupaten kota Bima, antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kota Bima. Menurut Firly, Muhammad Lutfi tetap menjalankan proses lelang, namun hanya sebagai formalitas. Tersangka menerima setoran dengan jumlah hingga 8,6 miliar rupiah dari para kontraktor yang dipilih secara sepihak olehnya. Uang tersebut diterima tersangka melalui rekening bank atas nama orang-orang kepercayaan yang termasuk anggota keluarganya. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Jember menerima penyerahan 3 tersangka dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur terkait dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Para tersangka telah menipu 5 orang tenaga kerja migran dengan iming-iming gaji yang tinggi. Tim penyidik Polda Jawa Timur menyerahkan 3 tersangka dan barang bukti dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ke Kejaksaan Negeri Jember pada 5 Oktober, yaitu AD asal Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, DED asal Kecamatan Sumbersari, Jember, dan HAR dengan alamat Kecamatan Silo, Jember, dan Kecamatan Sambikerep, Surabaya. Perkara tersebut seperti diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri Jember Inyoman Sucitrawan akan secepatnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jember untuk disidangkan. Ketiga tersangka selanjutnya ditahan selama 20 hari ke depan hingga jaksa penuntut umum mempersiapkan dakwaan dan melakukan pelimpahan ke pengadilan. Ketiga tersangka diketahui melakukan aksi mencari calon tenaga kerja migran dengan iming-iming gaji tinggi sebagai tenaga pemasaran sebesar $700 Amerika Serikat per bulan, ditambah bonus bulanan. Namun pada kenyataannya 5 orang korban justru dipekerjakan di Kamboja sebagai scammer atau penipu dengan sasaran korban warga negara Indonesia tanpa digaji.
dari penyidik Polda Jatim dan dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jember, ya, karena tempat kejadian ada di Jember. Ya. Ketiga tersangka dijerat 3 lapis pasal untuk primer, pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda Rp600 juta. Subsidiar pasal 81 Yunto pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Yungto pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 dengan hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp15 miliar. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Kami ya, dengan bangga kami mempersembahkan sebuah store busana muslim modern ya untuk masyarakat Jateng sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Masoni Pambudi dari Nibras Corporation mengucapkan selamat dan sukses atas grand opening Nibras House ke-607 yang berlokasi di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Mudah-mudahan dengan dibukanya Nibras House ini membawa manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat Pati dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat grand opening Nibras House buat di Jaken. Semoga usahanya bisa laris, bisa digemari banyak masyarakat di Jaken. Tentunya berkah buat semuanya.
Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Kita ke Solo, Jawa Tengah, pemirsa. Kebakaran gudang rosok di Kecamatan Pasar Kliwon, Solo pada Selasa lalu mendatangkan duka bagi Saun binti Abdul Qadir Al-Jufri. Rumahnya terbakar dan sejumlah hartanya tak bisa ia selamatkan, termasuk uang arisan yang baru saja ia terima. Video tentang uang yang hangus terbakar tersebut sempat beredar dan diketahui oleh kantor perwakilan Bank Indonesia Solo yang kemudian bergerak aktif menghubungi Saun. Kantor perwakilan Bank Indonesia Solo bergerak cepat mengganti uang korban kebakaran gudang rosok di Kampung Joyo Sudiran, Pasar Kliwon, Solo. Penggantian uang ini menjawab sebuah video yang beredar di media sosial yang menceritakan duka seorang ibu ketika uangnya yang mencapai jumlah jutaan rupiah ikut terbakar bersama rumah dan harta benda lainnya pada kejadian kebakaran hari Selasa 3 Oktober lalu. Rabu sore, tim dari Bank Indonesia membawa wanita Malang yang bernama Saud binti Abdul Qadir Al-Jufri ke kantor Bank Indonesia untuk memeriksakan keaslian uang yang terbakar tersebut. Setelah dihitung, diketahui jumlah uang yang harus diganti senilai Rp9.150.000. Meskipun uang tersebut terbakar, tetapi bisa teridentifikasi dengan jelas sesuai dengan persyaratan untuk penukaran uang rupiah. Kami mengidentifikasi, sudah berhasil mengidentifikasi itu dia memenuhi persyaratan penukaran karena dia ada 2/3 dari fisiknya masih terlihat dan ciri-ciri keaslian uang rupiahnya itu juga sudah bisa diidentifikasi oleh teman-teman sehingga kami tukar seluruhnya. Bimala menjelaskan proses identifikasi uang yang rusak berjalan sangat cepat dikarenakan Saud menata uangnya dengan rapi. Saud binti Abdul Qadir Al-Jufri pun mengaku senang uangnya yang telah hangus bisa ditukar oleh BI. Saud yang bekerja sebagai pedagang di Pasar Klewer menjelaskan saat kebakaran ia tidak sempat mengambil beberapa barang berharga seperti surat tanah, perhiasan, serta uang yang ia dapatkan dari arisan. Tapi berhubung Mbak ini musibah, jadi bisa hari ini sekarang datang ke bank dengan saya antar. Alhamdulillah di sana dihitung uangnya ternyata lebih dari perkiraan 9.150.000 dan banyak lagi yang belum bisa dilihat sama sekali. Jadi saya syukuri uang itu sudah bisa kembali dengan cepat. Untuk persyaratan penukaran uang rusak, Bank Indonesia menetapkan sejumlah persyaratan, seperti 2/3 dari fisik uang masih ada, ciri-ciri keaslian uang dapat dibuktikan, serta tidak ada unsur kesengajaan untuk menghancurkan uang tersebut. Belajar dari kejadian yang dialami Saud, Bank Indonesia menyarankan untuk segera menyetorkan uang tunai ke bank agar keamanannya lebih terjamin. Pemirsa, pemerintah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah mengalihkan kegiatan belajar dan mengajar melalui tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh atau PJJ, menyusul kabut asap akibat kebakaran hutan yang hingga kini belum juga mereda. Sepekan sudah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan melanda Kota Palangkaraya.
Kondisi itu membuat Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya mengeluarkan surat edaran yang mengubah kegiatan belajar dan mengajar tatap muka di sekolah menjadi pembelajaran jarak jauh atau PJJ sejak 5 hingga 7 Oktober. Keputusan itu diambil sebagai langkah untuk melindungi siswa dari ancaman kondisi udara buruk yang berdampak pada kesehatan mereka saat berada di lingkungan sekolah. Bagi para tenaga pendidik atau guru, tetap harus hadir di sekolah untuk memberikan materi lewat aplikasi daring kepada peserta didik. Belum dapat dipastikan hingga kapan kebijakan itu akan diberlakukan. Namun, selama kondisi kabut asap masih terjadi, dapat dipastikan kegiatan belajar dan mengajar tetap dilakukan lewat cara PJJ, yang disesuaikan dengan jadwal pelajaran seperti di sekolah. Pada hari saat itu, jam pelajaran pada dijadwalkan tersebut dan guru akan melakukan bisa melalui WA, Google Meet, Google Classroom, dan bahkan bisa Zoom. Kami mengambil buku, soalnya kemarin ketinggalan. Ya. Jadi untuk belajar di rumah ya? Enggak Bu, belajar di sekolah, di rumah maksudnya. Jadi untuk belajar di rumah terpaksa mengambil buku? Ya. Hingga awal Oktober, titik panas yang ada di Kalimantan Tengah tercatat telah mencapai 34.320 titik, tersebar di 13 kabupaten dan 1 kota. Dengan total luas lahan yang terbakar mencapai 8.991,47 hektar. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.